Adaptasi tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menemukan informasi penting dari sebuah bacaan dan mampu mengidentifikasi adaptasi tumbuhan beserta contohnya. Apa itu adaptasi tumbuhan? Adaptasi tumbuhan adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Selanjutnya, apa tujuan adaptasi pada tumbuhan? Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi yang dilakukan makhluk hidup dibedakan menjadi tiga macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi ini adalah penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini dilakukan untuk menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan kondisi tempat tinggalnya guna mempertahankan hidupnya. Contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan yaitu ada tiga. Yang pertama hidrofit, yang kedua higrofit, dan yang ketiga xerofit. Hidrofit ini adalah tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan air. Contohnya teratai, enceng gondok, kangkung, dan bakau. Hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, serta daunnya muncul ke permukaan air. Adaptasi morfologi yang kedua yaitu higrofit, atau tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan lembab. Contoh dari tumbuhan higrofit antara lain tumbuhan paku, lumut, kemunting, dan dedalu. Ciri tumbuhan higrofit antara lain tumbuhan yang hidup di daerah lembab, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang ketiga, xerofit merupakan tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan kurang air atau kering. Contoh tumbuhannya antara lain kaktus, lili burung, pohon kurma, dan lidah buaya. Ciri-ciri dari tumbuhan xerofit antara lain tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya yang tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air serta akarnya yang panjang. Adaptasi fisiologi. Penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini menyangkut fungsi organ tubuh makhluk hidup serta melibatkan zat-zat tertentu untuk membantu proses metabolisme. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan antara lain kantung semar. Kantung semar berbentuk guci. Serangga yang hinggap di tepi kantong semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong. Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat diserap. Contoh adaptasi fisiologi yang kedua yaitu bau khas pada bunga. Bau khas pada bunga ini mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan yang ketiga yaitu bunga rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Dengan demikian, ketika serangga masuk ke dalam bunga rafflesia akan menjadi makanannya. Adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan tindakan makhluk hidup untuk melindungi diri dari serangan pemangsa. Contoh adaptasi tingkah laku. Yang pertama, tumbuhan putri malu akan mengatupkan atau menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau disentuh. Yang kedua, bunga matahari menghadap arah sinar matahari. Yang ketiga, tumbuhan jagung dan padi akan menggulungkan daunnya apabila udara sangat panas. Yang keempat, pada musim kemarau, tumbuhan jati, mahoni, kedondong, sengon, petai, randu, bunga flamboyan akan meranggas atau menggugurkan daun. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, anak-anak, mari kita mencari informasi penting dari bacaan berikut menggunakan unsur 5W1H, yaitu who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, dan how, bagaimana.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Soebardjo Joyo Adi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Silahkan pelajari ulang materi ini di booklet yang sudah dibagikan. Selamat belajar dan tetap semangat!